Tapi satu bertanya lagi kepada Abu Thalib, mohon maaf, ini siapa kamu? Ini anak saya. Bohong. Ini siapa kamu? Ini anak saya. Bohong. Sudah lengkap dalam Injil dan Taurat ya, tanda-tanda kenabian pada anak ini, tetapi satu, kok bisa-bisanya anak kamu gitu. Ceritanya begitu. Karena di Taurat dan Injil, kalau benar ini Nabi akhir zaman, ayahnya sudah meninggal ketika dalam kandungan 6 bulan. Kemudian ibunya meninggal ketika dia usia 6 tahun. Setelah itu diurus kakeknya siapa Pak? Abdul Muttalib. Setelah itu diurus oleh pamannya. Akhirnya Abu Thalib mengaku, iya betul katanya, ini bukan anak saya, ini keponakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Sampai mana kemarin Pak Haji Dedi? Bulan yang lalu nggak bawa kitabnya ya? Ya mah jiping, ngaji kuping. Masuk bab 2 kalau tidak salah. Silahkan yang punya kitab bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab ini menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan khatamin nubuwah, tanda-tanda kenabian, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilai qala haddatsana Qutaibah. Afwan, sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan Pak ya, bahwa di antara tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kecil beliau di usia 5 bulan itu sudah pandai berjalan, di usia 9 bulan sudah fasih berbicara. Di usia 2 tahun itu sudah dilepas oleh orang tuanya bermain dengan anak-anak yang usianya di atas beliau.
dari kecil sudah istimewa. Nah, kemudian karena ibundanya Sayyidah Aminah saat itu tidak bisa atau kurang mengeluarkan ASI, maka dititipkan kepada ibunda susuan yang lain, yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Nah, sering bergaul dengan anak-anak Halimah. Ada salah satu anak Halimah namanya Dimroh. Itu seringkali mendengar suara Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Muhammad. Dilihat sumber suara itu enggak ada siapa-siapa. Jadi Nabi Muhammad itu sudah terlihat kenabiannya dari kecil. Assalamualaikum ya Muhammad. Nah, bahkan Dimroh pernah lari terbirit-birit karena Rasulullah dibedah dadanya. Datang dua orang besar-besar, begitu kemudian dibawa, dibedah dadanya. Setelah itu ditutup kembali, tidak terlihat bedahnya, bekas bedahannya begitu. Dalam hadis Nabi dibedah 2 kali, ketika kecil dan sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha mendapatkan hadiah sholat itu. Nah, Dimroh lari terbirit-birit, kemudian dilaporkan kepada ibundanya Halimatus Sa'diyah. Ditanya oleh Halimah, apakah benar dadamu dibelah oleh seseorang? Benar, kata Rasulullah. Rasulullah nggak tahu yang datang itu siapa, ternyata malaikat. Rasulullah menyampaikan kepada Halimah bahwa ada 2 orang membawa saya, besar-besar badannya, kemudian membelah dada saya. Setelah itu diberikan air Zam-Zam, kemudian setelah itu dirapatkan kembali, dan alhamdulillah sehat-sehat aja begitu. Nah, itu di usia 5 tahun ke bawah. Pada usia 12 tahun, ini yang menjadi tanda bahwa beliau diketahui kenabiannya oleh seseorang pertama kali. Itu dibawa oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Dibawa ke Syam untuk berdagang. Sampai ke daerah Syam, Urdun ya, saya lupa itu. Di sana ada satu pendeta namanya Bahiro. Ada yang mengatakan Buhairo, pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Ini pendeta Yahudi ini hafal Taurat, hafal Injil. Saat itu masih mengesahkan Allah, artinya belum terkontaminasi dengan pemahaman bahwa Tuhan saya 3 gitu, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan satunya lagi apa ini? Tuhan Ibu gitu ya. Saat itu masih bertauhid ya. Dilihat dari kuilnya itu ada satu kafilah. Mohon maaf ya, kalau ada kafilah disebut kafilah, itu maksudnya rombongan dagang yang lebih dari 3 unta, itu disebut dengan kafilah. Jadi kalau 2 unta nggak disebut kafilah. Lebih dari 3 unta membawa dagangan banyak, itu baru disebut dengan kafilah. Nah, dilihat oleh Bahiro itu dari atas kuilnya, karena beliau sudah baca-baca itu. Nanti akan datang nabi dari orang Arab. Sudah baca sebelumnya karena hafal. Dia nunggu rombongan dari orang Arab yang tanda-tandanya sudah diketahui oleh Bahiro. Nah, kemudian rombongan siapa tadi? Abu Thalib termasuk Rasulullah melewati kuilnya beliau. Dilihat ini kok ada satu awan yang menaungi begitu, menaungi seorang anak kecil.
Dia ke sana, awan ikut ke sana. Kemudian dilihat batu-batu kok seolah-olah tunduk ruku begitu, menghormat. Pohon-pohon menghormat semua. Nah, kemudian rombongan kafilah Abu Thalib ini berteduh di satu pohon yang pohonnya sampai sekarang masih ada, disebut dengan Syajaratul Hayah. Kalau nggak salah di Urdun, masih hidup sampai sekarang. Ada orang menyebutnya Syajaratus Sahabah, jadi pohon sahabat gitu, sahabat Nabi yang masih ada sampai sekarang. Yaitu mungkin pernah lihat gambarnya Pak ya? Pernah lihat gambarnya? Sekarang di pagar itu, di Urdun apa di mana? Mudah-mudahan kita bisa ke sana itu. Nah, Nabi berteduh di pohon itu, dilihat oleh Bahiro dari atas kuilnya itu. Nabi berteduh di pojokan, namanya anak kecil Pak ya. Orang-orang Arab juga sama dengan kita, kadang dipandang sebelah mata gitu, disimpan paling pojok. Tetapi dilihat oleh Bahiro, dahan pohon yang paling pojok itu menaungi Rasulullah, itu luar biasa. Mereka nggak rela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepanasan sampai dinaungi begitu. Wah, ini kayaknya, kata Bahiro, ini mungkin firasat beliau yang dinyatakan dalam Injil, dalam Taurat sebagai Nabi akhir zaman. Akhirnya beliau memerintahkan anak buahnya untuk membuat jamuan. Ini ceritanya ada dalam Tarikh Ibnu Ishaq namanya. Bikinkan jamuan, nanti kafilah yang datang dari sana itu kita undang. Nah, kemudian setelah selesai diundang, semuanya dipersilahkan makan, dijamu. Kemudian Bahiro bertanya kepada Abu Thalib, adakah di antara kalian yang belum makan jamuan saya? Ada, katanya. Siapa? Keponakan saya. Afwan, bukan keponakan saya jawabannya. Anak saya yang di sana masih disimpan di Syajaratul Hayah itu. Nah, kemudian dipanggil. Dilihat awan, dia jalan ke kuil tuh awan masih menaungi. Ada sesuatu yang beda. Nah, kemudian dipersilahkan makan dulu. Beliau minta izin, Bahiro minta izin kepada Abu Thalib dan kepada Rasulullah. Bolehkah saya memegang pundakmu? Boleh, kata Rasulullah. Nah, di situ mulai ketahuan. Dipegang oleh Bahiro, kemudian diusap. Di situ ada tanda kenabian, baina katifain Nabi. Baru beliau yakin bahwa ini merupakan calon Nabi akhir zaman. Tapi satu, bertanya lagi kepada Abu Thalib, mohon maaf, ini siapa kamu? Ini anak saya. Bohong. Ini siapa kamu? Ini anak saya. Bohong. Sudah lengkap dalam Injil dan Taurat ya, tanda-tanda kenabian pada anak ini. Tetapi satu, kok bisa-bisanya anak kamu gitu? Ceritanya begitu. Karena di Taurat dan Injil, kalau benar ini Nabi akhir zaman, ayahnya sudah meninggal ketika dalam kandungan 6 bulan. Kemudian ibunya meninggal ketika dia usia 6 tahun. Setelah itu diurus kakeknya siapa Pak? Abdul Muttalib. Setelah itu diurus oleh pamannya. Akhirnya Abu Thalib mengaku, iya betul, katanya, ini bukan anak saya, ini keponakan saya. Akhirnya ketahuan. Jadi sudah lengkap sebenarnya ciri-ciri kenabian Rasulullah Nabi akhir zaman itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Meskipun di kemudian hari, sebagaimana kabar dari Quran, Injil itu kan dirubah-rubah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Jadi memang sengaja dirubah Pak untuk mengaburkan sejarah. Apalagi Bani Israel itu
tahu bahwa nanti yang akan menjadi nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan mereka. Sehingga Bahira mengatakan, ini kamu mau kemana? Saya mau ke Syam, mau berdagang. Kalau bisa jangan dagang, udah pulang aja ke Mekah. Khawatir anak ini diketahui oleh orang Yahudi kemudian dibunuh gitu. Nah, kemudian Abu Thalib bergegas, tidak lama-lama di Syam, langsung pulang ke Makkah. Makanya mohon maaf ya, Abu Thalib itu termasuk orang yang paling berjasa kepada Rasulullah. Makanya di antara balasan Rasulullah terhadap pamannya ini, dinikahkan anak beliau Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Termasuk Abu Lahab, mohon maaf, Abu Lahab juga termasuk orang yang berjasa kepada Rasulullah meskipun nggak masuk Islam. Apa jasanya? Jasanya ketika beliau lahir memerdekakan budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian kalau tidak salah memerdekakan bersedekah dengan berapa ratus unta begitu. Saking bahagianya lahir keponakan beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jasa balas jasa Rasulullah menikahkan putrinya yang bernama siapa? Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummu Kulthum. Jadi Abu Lahab punya anak namanya Utbah dengan Utaibah kalau tidak salah. Nah, dua orang ini menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tetapi ketika Islam datang mereka murtad, nggak mau masuk Islam. Akhirnya dipisah oleh Nabi, dinikahkan dengan Sayyiduna Utsman ibnu Affan. Yang pertama kali Sayyidah Ruqayyah meninggal, kemudian menikah kembali dengan adiknya Sayyidah Ummu Kulthum. Nah, karena itu Sayyiduna Utsman digelari apa? Zunnurain gitu ya. Apa artinya itu? Sang pemilik dua cahaya. Kenapa sang pemilik dua cahaya? Karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cantik-cantik. Abu Thalib itu luar biasa. Tetapi ketika diajak oleh Nabi, ayo masuk Islam paman tercinta, ayo masuk Islam. Apa jawaban Abu Thalib? Biarlah aku dengan agama nenek moyangku, kata dia. Bagaimana perasaan mereka kalau aku masuk Islam? Gengsi sebenarnya agak. Jawaban gengsi gitu. Nah, kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Itu ayat turun untuk Abu Thalib. Meskipun nanti Abu Thalib nerakanya paling ringan, tetap masuk neraka, tetapi nerakanya paling ringan karena jasanya banyak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ada hadis inna abi wa abaka finnar. Itu maksudnya bukan ayah kandung beliau, tetapi paman beliau. Paman beliau. Ini jangan ribut Pak ya. Ayahnya Rasulullah musyrik katanya. Ayahnya Rasulullah kafir. Enggak. Ayahnya Rasulullah kalau tidak pada masa fatrah dia masih menganut agama Ibrahim, agama Islam. Itu sesuai dengan firman Allah, wa taqallubaka fis sajidin. Keturunan Nabi sampai atas itu termasuk orang-orang yang sujud. Terus sampai Nabi Ibrahim punya ayah namanya Tareh. Terus sampai atas orang-orang yang sujud semua. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim bukan Azar. Azar itu pamannya yang suka bikin patung itu Azar, disebutkan dalam Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara
meskipun menggunakan kata ab, bapak, tetapi yang dimaksud adalah paman. Orang Arab biasa menyebut bapak itu, paman itu dengan bapak. Makanya harus belajar bahasa Arab juga itu. Kadang paman itu dipanggil dengan abi. Kenapa? Karena menggantikan ayahnya itu, Pak. Ayahnya meninggal, pamannya yang ngurus, maka disebut dengan abi, ayahku. Kan gitu. Baik. Ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjut, Pak RT? Ini sunyi hening begini tuh memperhatikan apa tidur? Saya kurang paham saya. Oh, tadi malam bola ya, menang Garuda ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali menemukan tanda kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah pendeta Buhairah. Beliau menemukan tanda kenabian itu di pundaknya. Nanti kita baca di sini tanda apa itu. Kita baca dulu, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Qutaibah qala akhbarana Hatim ibnu Ismail anil Ja'd ibn Abdurrahman qala sami'tu as-Sa'iba ibn Yazid. Saya mendengar, yang mendengar siapa? Al-Ja'd bin Abdurrahman, sahabat mulia As-Sa'ib ibnu Yazid radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai As-Sa'ib ibnu Yazid. Apa kata beliau? Dhahabat bi khalati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah pergi bibiku bersama aku atau denganku ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu bibiku, bibi Pak ya, khalah itu bibi, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un, sesungguhnya anak atau putra saudari perempuan saya ini sakit. Maksudnya As-Sa'ib bin Yazid ini. Jadi datang kepada Rasulullah bareng-bareng, kemudian beliau mengatakan, ini putra saudari perempuan saya sakit. Famasaha ra'si, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya Sa'ib. Wada'a liya bil barakah, kemudian Rasulullah mendoakan untukku keberkahan. Jadi diusap kepalanya, kemudian didoakan oleh beliau dengan doa keberkahan. Jadi dulu itu Pak ya, mohon maaf, setiap orang itu berbondong-bondong ingin dekat dengan Rasulullah. Bahkan pertama kali ketika beliau sampai ke Madinah kan, itu orang-orang itu pengen rumahnya disinggahi. Ayo Rasul, ke rumah kami saja, kami siap menjamu engkau. Di rumah kami saja. Kemudian Rasul mengatakan, tenang, nanti biarlah onta saya ini, Al-Qaswa namanya. Ada yang mengatakan Al-Jad'a, Al-Abba ya, Al-Qaswa, Al-Abba. Biarlah unta ini yang menentukan di mana aku nanti akan tinggal sebelum punya rumah. Jadi beliau pertama kali datang ke Madinah, itu kan pilihan yang adil saya kira. Memang beliau orang yang paling adil di dunia. Ya, nggak kemudian dilihat rumah yang paling bagus siapa ya,
di sana. Nah, itu kan nanti nggak enak sama yang lain, Pak. Biarlah unta saya ini yang menentukan. Kenapa mereka ingin rumahnya disinggahi oleh Rasulullah? Pengen mendapatkan keberkahan. Mahal berkah itu. Saya pengen tanya, Pak, ma makna barokah? Apa itu berkah? Ada yang tahu? Ma makna barokah? Apa definisi barokah itu? Barokah itu az-ziyadah atau an-nama, atau ada definisi lain kasratul khair, banyaknya kebaikan yang banyak, itu barokah. Dan disebut barokah selain kebaikan itu banyak, dia abadi. Dan satu yang menghilangkan barokah itu adalah kemaksiatan. Makanya kita dianjurkan mencari barokah, disebut dengan tabarruk. Pernah dengar tabarruk, Pak? Tabarruk itu thalabul barokah. Kalau orang Jawa bilang ngalap berkah gitu. Jangan disyirik-syirikan, Pak. Berkah bukan syirik. Yang memberikan berkah Allah. Sumber keberkahan Allah, tetapi Allah memberikan keberkahan kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, kita dianjurkan mencari keberkahan itu di tempat-tempat atau di waktu-waktu atau apalagi kepada orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Kalau kita baca dalam beberapa literatur, berkah itu Allah memberikan keberkahan itu setidaknya ke dalam 3 tempat, 3 macam ya. Pertama, berkah waktu. Itu dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Berarti Allah memberkahi waktu malam di mana Al-Quran diturunkan. Orang bilang malam nuzulul Quran. Jadi malam nuzulul Quran itu malam yang diberkahi. Nah, kita diperintahkan untuk mencari keberkahan itu di waktu-waktu tersebut. Kalau di Indonesia kan diperingati tanggal 17 Ramadan, meskipun guru saya Kiai Ali Mustafa Yakub mengkritik, sebenarnya bukan 17 Ramadan nuzulul Quran itu. Ada satu hadis yang kualitasnya hasan, itu tanggal 24 Ramadan. Kata beliau, kalau saya menteri agamanya saya rubah, katanya. Karena dalil nuzul Quran tanggal 17 Ramadan itu hanya dalil otak-atik saja, kata beliau. Sementara ini ada hadis yang kualitasnya hasan, kenapa nggak dipakai? Ya. Dan itu juga rasional. Kenapa tanggal 24? Karena Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi wajar kalau di tanggal 24 Ramadan. Makanya beliau mengatakan kalau ingin mencari Lailatul Qadar, iltamisuha fil ashril bawaqi. Carilah di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang keliru di masyarakat kita, kurang tepat di masyarakat kita, semangat di awal, loyo di akhir. Mudah-mudahan di sini enggak. Padahal Nabi, mohon maaf, di 10 atau 20 pertama Ramadan itu biasa saja ibadahnya. Ya, walaupun ibadah Nabi walaupun biasa ya, luar biasa ya. Tetapi tidak seperti ketika beliau masuk di 10 terakhir Ramadan. Kita kan kebalik, Pak. Semangat di awal penuh masjid, di akhir kosong masjid. Nah, itu kalau kita tanya itu mengikuti Rasulullah apa tidak? Ya, nggak mengikuti Rasulullah. Kita sudah siap-siap mudik, siap-siap ke mall beli baju, bikin kue dan lain sebagainya. Rasul itu mohon maaf kalau memasuki 10 terakhir Ramadan syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri di 10 terakhir itu, khusus ibadah. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu,
dan membangunkan seluruh keluarganya, sampai yang istihadah sekalipun, istihadah Pak ya, bukan haid. Kalau haid nggak boleh masuk masjid. Istihadah itu diperintahkan oleh Nabi untuk iktikaf di masjid. Dulu mungkin belum ada softtek, dulu semacam kain, kemudian ditalikan, mereka bawa tostun, bawa semacam baskom. Dulu belum ada lantai Masjid Nabawi itu. Jadi mereka iktikaf di masjid seperti ayam bertelur itu, khawatir darahnya netes. Yang istihadah tidak apa-apa. Itu saya lihat enak banget tidurnya. Mudah-mudahan diampuni. Di dia baceo, di itu sareng udah. Lagi jelek banget. Dugi ke mana tadi? Sampai mana, Pak Haji? Istihadah. Hati-hati kalau punya anak jangan dikasih nama Siti Istihadah, jangan ya. Hah? Siti Istihadah. Jadi kenapa Nabi begitu semangat di 10 terakhir Ramadan itu? Karena di situ ada Lailatul Qadar, mega bonus Ramadan yang pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan, atau kalau dikalkulasi 84 tahun. Bapak, mohon maaf, umumnya ya, umur umat Rasulullah itu mabaina sittina ila sab'in, umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi siap-siap Pak Ali, kalau sekarang usianya 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari, itu kalau nggak pulang dari sini besok. Mudah-mudahan usianya panjang dalam ketaatan. Enggak, ini umumnya. Ma baina sittina ila sab'in, jarang yang lebih dari 70 tahun umur umat Rasulullah. Kalau di sini ada yang sudah 70 tahun lebih, itu bonusnya udah banyak itu Pak. Jadi kalau udah masuk usia begitu tuh jangan kebanyakan bercanda gitu. Kalau ada orang yang jahil, banyak maafin. Apa ya bahasa orang Sunda itu, sudah bau tanah, geus bau tanah. Nah ciri-cirinya apa bau tanah itu? Rambut udah banyak ubannya, itu udah harus mawas diri tuh Pak. Pak RT udah banyak ubannya. Udah jangan banyak lirik-lirik, jangan lihat yang enggak. Gigi udah banyak yang rontok, mata udah susah ngelihat. Itu kalau Ramadan di Garut Pak Haji, sampai begini baca Quran tuh kakek-kakek itu. Tapi kalau melihat yang bahenol di sana itu nggak pakai kacamata kelihatan kan? Kacau ini. Itu tanda-tanda orang kalau udah bau tanah. Rambut udah berubah, pendengaran udah susah, kemudian jalan udah sempoyongan. Kalau kata orang Sunda, jeger-jegan, gagal leongan, itu tanda-tanda. Kalau sudah begitu, udah kita jangan neko-neko, udah itu udah bentar lagi, udah banyakin ibadah aja. Mohon maaf. Kalau setiap masuk Ramadan, kemudian di 10 terakhir itu kita genapkan dengan semangat beribadah, maka bukan tidak mungkin kita mendapatkan pahala 84 tahun ibadah itu Pak. Meskipun umur umat Rasulullah itu pendek-pendek. Setiap tahun aja misalnya, itu udah berapa ratus atau berapa ribu tahun pahala yang kita dapat. Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib sampai matla'il fajar, terbitnya matahari. Jadi Bapak kalau mau i'tikaf datang waktu maghrib, udah masuk ke masjid, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Melakukan apa saja, baca Quran,
sedekah di jalan ada orang senyum gitu. Misalnya Bu ya, misalnya ibu senyum di jalan, ikhlas begitu kebetulan saat itu. Dibalas juga senyum. Malam hari turun Lailatul Qadar, itu senyumnya khairun min alfi syahrin. Jadi pahala senyumnya itu dilipat gandakan sama dengan senyum selama 84 tahun. Itu yang dimaksud dengan mega bonus Ramadan. Maka ke masyarakat kita harus diluruskan, jangan semangat di awal, syukur semangat di awal baik. Nanti di akhir lebih semangat gitu. Iya mas semangat di awal, di akhir pada tidur semua, kan keliru. Makanya Pak Ali Mustafa Yaakob, Imam Besar Istiqlal, itu mungkin yang pertama kali mengadakan sholat witir berjamaah di Istiqlal. Kemudian beliau memerintahkan ke masjid-masjid di Indonesia untuk mengadakan witir itu. Jadi witir di tarawih dialihkan ke malam, jadi 11 rakaat. Yang tadinya 3 jadi 11 rakaat dengan bacaan Al-Quran 1,5 juz atau 2 juz di Istiqlal. Itu beliau rutinkan dan alhamdulillah di masjid-masjid itu diamalkan. Mudah-mudahan jadi jariah beliau. Masya Allah, ini tabarruk apa tadi Pak? Barokah. Jadi barokah itu penting kita cari, tabarruk itu penting kita cari. Yang pertama barokah waktu tadi Al-Quran. Kedua ada barokah tabarruk bil makan. Jadi Allah memberkahi tempat-tempat itu. Seperti Al-Masjidil Aqsa. Itu dalam Quran jelas diterangkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi Masjidil Aqsa dan sekelilingnya itu merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah. Jadi kalau Bapak berkunjung ke Masjidil Aqsa dan tanah sekelilingnya jangan cuma selfie gitu Pak. Banyakin doa di situ karena itu tanah yang diberkahi oleh Allah. Ya mas selfie, foto-fotoan naon eta. Daya manfaatnya. Contoh lagi Ka'bah, Makkatul Mukarramah ya, Masjidil Haram. Itu jelas diterangkan dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi Ka'bah sekelilingnya itu tempat yang diberkahi. Jadi banyakin doa di situ, banyakin istighfar di situ, banyakin amal soleh di situ. Karena di situ banyak berkahnya. Tetap kita yakini bahwa keberkahan itu sumbernya dari Allah, tetapi Allah memberikan kepada tempat itu keberkahan. Sebagian orang-orang kita, saudara kita meyakini itu sebagai sesuatu yang syirik. Itu karena anggapan bahwa kita menganggap Ka'bah itu dapat menyelamatkan kita, memberikan rezeki kepada kita. Enggak begitu Pak. Yang memberikan rezeki kepada kita ya Allah. Tetapi Allah memberikan keberkahan kepada tempat tadi, kepada waktu, termasuk tabarruk bis sholihin, memberikan keberkahan kepada orang-orang soleh, dan kita dianjurkan memohon barokah kepada mereka atau mencari barokah terhadap peninggalan-peninggalan mereka. Ini pun jelas diterangkan dalam Quran. Nabi Ayub, bukan Nabi Ayub, Nabi Yakub itu punya putra siapa Pak? Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yakub itu saking sedihnya dengan kehilangan Nabi Yusuf sampai matanya itu nggak bisa melihat Pak, buta ya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan idhabu di Quran surat Yusuf, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ini bawa gamisku ini kepada ayahku, letakkan di wajahnya ya'ti basira, nanti akan melihat. Nah,
falamma anja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Setelah diletakkan kemudian beliau bisa melihat lagi. Itu dikatakan oleh para ulama, Nabi Yakub tabarruk dengan bekas bajunya atau gamisnya anaknya Nabi Yusuf. Jadi boleh tabarruk kepada orang yang derajatnya di bawah beliau, di bawah kita misalnya. Karena Rasulullah sendiri pernah ditawari, mohon maaf, ya Rasul, mau saya bawakan air wudhu dari kendi yang biasa engkau gunakan atau dari air wudhu yang dipakai oleh orang-orang Islam itu? Nah, beliau mengatakan, ambilkan saya wudhu dari bak yang dipakai oleh kaum muslimin. Aku berharap mendapatkan berkah bekas tangan-tangan mereka itu. Jadi Rasul juga mencari berkah itu dari air wudhu yang biasa digunakan oleh para sahabat. Apalagi sahabat tuh ya. Di sini kan diterangkan wada'a liya bil barokah. Kemudian Rasul mendoakan saya as-sa'ib dengan doa keberkahan. Wa tawaddo'a, lalu beliau berwudu. Fasyaribtu min wadu'ihi, maka aku setelah beliau berwudu meminum bekas air wudunya. Itu tabarruk, Pak. Nabi wudu, bekas air wudunya diminum oleh siapa ini? As-Sa'ib bin Yazid. Jangan disyirik-syirikan, Pak. Kalau ini musyrik, Nabi sudah melarang, tapi beliau mendiamkan. Nanti saya terangkan apa itu syirik. Kadang kita salah menempatkan syirik itu apa. Mohon maaf, ada satu hadis tapi agak panjang ini. Udah isyraq. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia namanya Urwah bin Mas'ud. Beliau ini, mohon maaf, hobinya ketemu raja-raja, Pak, ketemu pejabat gitu. Apa kata beliau? Laqad wafattu 'alal muluk. Aku pernah bertamu dan bertemu raja-raja besar. Wa wafattu 'ala Qaisar. Aku pernah bertemu dan bertamu dengan Raja Qaisar Romawi. Wa wafattu 'ala Najasyi. Aku pernah bertemu dengan Raja Ethiopia Najasyi. Wa wafattu 'ala Kisra. Aku pernah bertemu dengan Raja Kisra Persia. Wallahi, kata Urwah, in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu raja pun, satu pemimpin pun yang begitu dimuliakan oleh rakyatnya, yang begitu diagungkan oleh sahabat-sahabatnya, yang begitu diistimewakan oleh masyarakatnya, melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dimuliakan oleh para sahabatnya. Jadi udah keliling, gak ada tuh satu pemimpin pun yang begitu dihormati selain Rasulullah. Apa kata beliau? Wallahi in tanakhama nukhamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, kalau Rasulullah meludah, jadi tanakhama nukhamah itu kalau lagi ngomong, Pak, seringkali keluar air ludah, Pak. Apa namanya itu? Muncrat, begitulah kira-kira. Illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Pasti air ludahnya itu sampai ke telapak tangan sahabatnya itu. Rebutan. Fadalaka biha wajhahu wa jildah. Kemudian mereka mengusapkan ke bagian wajah mereka dan ke bagian tubuh mereka. Kalau ini syirik, Rasul sudah melarang, tapi beliau membiarkan. Hadisnya sahih lagi dalam Sahih Bukhari. Lanjutan hadisnya, wa idza tawaddaa, kalau Rasulullah berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudu'i. Bahasanya yaqtatilun. Mereka hampir-hampir bertengkar
Berebut maksudnya. Apa yang diperebutkan? Bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza amarahum ibtadaru amrah. Kalau Rasulullah memerintah, segera perintah itu dilaksanakan. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Kalau Rasulullah berbicara, mereka tidak berani meninggikan suaranya. Wa ma yuhidduna ilaihi nadhar ta'dhiman lah. Dan mereka para sahabat tidak berani memandang lama-lama wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking ta'zimnya, saking hormatnya mereka. Itu Rasulullah. Hingga enggak ada satu pemimpin pun yang begitu dihormati. Dan mohon maaf ya, orang Kristen pun mengakui. Siapa Pak namanya? Michael Hart, siapa? Yang bikin buku 100 orang yang berpengaruh di dunia, orang Kristen itu, menempatkan Rasulullah di ranking pertama. Alasannya apa Pak? Ini agama junior, kira-kira begitu. Tapi umatnya sampai 2 miliar. Kemudian 200 tahun setelah beliau meninggal itu semakin mengakar, semakin kesini semakin banyak. Itu kalau bukan karena sosok yang luar biasa, nggak mungkin bisa begini. Nggak seperti Musaddiq, ngaku nabi, nggak punya mukjizat. Tugimin di mana? Kan minimal kalau ngaku nabi itu punya mukjizat, bisa belah bulan gitu kan. Rasul kan belah bulan. Ketika sahabat kehabisan air, keluar dari jari jemarinya beliau, ratusan sahabat bisa wudhu. Selesai semuanya wudhu, habis sudah. Termasuk mukjizat terbesar yaitu Al-Quran Al-Karim yang abadi sampai hari kiamat. Jadi Bapak kalau mau ngaku jadi nabi harus punya mukjizat. Nah Bapak silahkan terbuka. Kan banyak nabi ada, bahkan nggak cuma ngaku nabi, ngaku jadi malaikat Jibril juga ada. Siapa yang meninggal kemarin? Ya Eden kan. Pas ditanya apakah ibu malaikat pernah ketemu dengan Nabi Musaddiq, nggak pernah. Loh gimana? Katanya menyampaikan wahyu, tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi Musaddiq, Tuan Musaddiq. Akhirnya Musaddiq tobat. Satu lagi, dalam Quran Nabi Isa itu dikatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun berada. Itu Nabi Isa. Jadi Allah memberikan keberkahan terhadap orang-orang yang diberkahinya. Makanya Rasulullah itu ketika di Mina haji wada ya, kan motong rambut, tahallul tahallul. Kemudian beliau potong rambut. Nah, rambutnya itu dibagi-bagikan ke sahabat. Bahkan beliau minta agar jangan dibuang. Ada salah satu sahabat beliau namanya Al-Khalid bin Walid, "Ya Rasul, tolong itu rambut yang paling depan jangan dikasih ke siapa-siapa. Itu bagian saya." Nah, kemudian siapa pembantunya Rasulullah? Sayyiduna Anas bin Malik. Pesan ke sahabat, saya lupa sahabatnya siapa. Nanti kalau saya mati, rambut Rasulullah tolong disimpan di bagian bawah lidah saya. Wasiat itu dilaksanakan. Ketika beliau meninggal, rambut Rasulullah menempel di bagian lidah Sayyiduna Anas bin Malik. Sampai segitunya para sahabat. Itu namanya tabarruk. Jadi tabarruk itu dianjurkan oleh Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah serta para sahabatnya. Makanya
Bapak kalau ngelihat santri di pesantren, nih minumnya kiai ditungguin sama santrinya, itu ngamalin amalnya sahabat. Kopinya nih, jangan dihabisin sama kiainya. Oh belum dihabisin, kiainya pulang ke rumahnya rebutan tadi. Oh ternyata itu amalnya sahabat. Tidak apa-apa, karena kiai diberikan anugerah oleh Allah. Dia hafal Quran, tiap hari zikir, tahajudnya istiqomah, duhanya nggak pernah kelewat. Wajar diberikan keberkahan oleh Allah. Maka kita dianjurkan memohon doa, meminta doa kepada orang-orang seperti itu, orang-orang soleh seperti itu. Saya lanjutkan sedikit lagi ini. Setelah As-Sa'ib meminum bekas air wudunya, ya beliau sembuh. Wa kuntu khalfa dhahrihi. Kemudian aku, kata As-Sa'ib, berdiri di belakang pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nadhartu ilal khatam baina katifai. Lalu aku melihat tanda kenabian di antara dua pundaknya, fa idza huwa mithlu zirlil hajalah. Tanda itu seperti telur burung dara. Jadi ada semacam benjolan, yang benjolannya itu besarnya seperti telur burung dara. Itu tanda kenabian yang dilihat oleh siapa? As-Sa'ib ibn Yazid. Kalau dalam riwayat yang lain, ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Jadi gumpalan daging yang merah, besarnya itu seperti telur burung dara. Dalam riwayat yang lain sya'rat. Jadi dipenuhi dengan rambut-rambut. Tapi Bapak kalau ada benjolan Pak, itu bukan tanda kenabian, itu daging tumbuh. Jangan ngaku-ngaku jadi nabi Pak Haji ya. Ini mah khusus untuk Rasulullah aja ini. Pak Haji Dedi ini ya, kok ada benjolan nih, tumor kayaknya. Enggak, ini khusus dan terakhir untuk Nabi. Dan memang siapa tadi yang pertama kali, Pendeta Bahir, sudah meyakini bahwa beliau merupakan Nabi akhir zaman. Setelah menikah di usia-usia mau 40 tahun, beliau senangnya berkholwat. Kholwat di Gua Hira. Jadi nggak senang ngelihat keadaan orang Arab yang jahiliyah. Beliau senangnya mengasingkan diri. Jadi Bapak kalau usia-usia sebelum 40 tahun senang ibadah, berarti mengikuti Rasulullah. Karena Rasul ahli ibadah, tetapi ketika usia sebelum 40 tahun itu beliau ibadahnya semakin kenceng. Tahannus, itu tanda-tanda orang yang insya Allah diberikan kebahagiaan, keselamatan. Bapak ini mohon maaf Pak ya, Ibu gitu. Saya yakin orang-orang yang dikasihi Allah. Kenapa? Karena beriman kan Pak ya. Ke masjid nggak lepas. Lebih sayang kepada bapak ibu daripada kepada anaknya Nabi Adam. Siapa? Qabil. Nggak dapat hidayah itu. Lebih sayang kepada ibu bapak daripada kepada anaknya Nabi Nuh. Siapa yang tenggelam itu? Kan'an. Kafir. Bapak mah Islam kan? Siapa lagi? Lebih sayang kepada bapak ibu yang ditakdirkan Islam, Muslim, istiqomah ibadah daripada kepada pamannya Nabi. Siapa itu? Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal masih saudaranya tapi jauh, Abu Thalib. Jadi ini perlu kita pertahankan, kita istiqomahkan. Satu lagi Pak ya. Nabi itu kalau ada orang yang menikah, itu kan mendoakannya dengan barakallahu laka,
Betul ya? Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kira-kira kenapa itu baik? Mohon maaf, orang menikah itu seringkali banyak yang dikecewakan. Seharusnya nikah sama saya, wong pacaran sama saya 11 tahun, kalau nikahnya sama kamu. Banyak orang yang kecewakan biasanya. Nah, maka Nabi mendoakannya dengan doa tabarruk. Doa tabarruk itu menghilangkan sifat hasud itu, Pak. Mohon maaf, orang banyak meninggal, banyak mati itu setelah qada dan qadar adalah disebabkan penyakit ain. Penyakit ain obatnya satu, dengan mendoakan keberkahan. Jadi Bapak kalau melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada seseorang, jangan hasud, karena penyakit ini seringkali membuat orang itu mati. Katakan cepat-cepat, barakallahu fiik, barakallahu alaika. Tapi ada apa namanya? Doa dari Nabi, penangkal dari Nabi. Kalau bisa habis sholat baca qul a'udzu birabbil falaq. Karena di akhir ayat itu ada kata-kata wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon maaf, orang kalau hasud itu walaupun tidak semua Pak, itu seringkali menularkan penyakit. Tiba-tiba anak kita sakit, tiba-tiba bapak jatuh di kamar mandi. Jangan-jangan tadi di masjid ketemu orang yang hasud misalnya. Nah, itu menularkan. Dalam hadis aksaru man yamut ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Paling banyak penyebab umatku mati itu setelah qada dan qadar adalah dengan pandangan yang membinasakan tadi. Kata para ulama, tidak hanya pandangan ain, pandangan yang membinasakan, tetapi takjub juga bisa menularkan penyakit ain. Jadi bukan COVID, bukan Tuhan. Yang paling banyak menyebabkan orang meninggal itu penyakit ain setelah qada dan qadar. Makanya Nabi banyak mengajarkan doa itu untuk proteksi. Salah satunya qul a'udzu birabbil falaq, atau yang sering saya baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Profesor Hamid Slimi pernah ngisi di sini kan, Prof, kenapa enggak atau jarang ngupload foto-foto gitu, walaupun di HP-nya saya tahu beliau sering selfie. Kata beliau, al-ainu haq, mata itu hak, pandangan orang itu hak, dia bisa menularkan penyakit ain. Makanya saya lihat jarang ada foto beliau tuh di Facebook, di Instagram. Kalau saya kan seneng, Pak Haji seneng, enggak ya? Kalau saya sih upload, saya punya proteksinya. Saya tanya beliau, al-ainu haq, katanya. Pandangan mata orang itu hak. Kita tidak tahu dan tidak bisa memilah ini orang punya hasud atau tidak kepada kita. Makanya beliau mengurangi upload foto pribadi itu. Mengurangi. Mudah-mudahan Bapak sekalian, Ibu diberikan keberkahan, sehat lahir batin, diberikan ilmu yang manfaat, berharap di akhir hayat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadzal majlis bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.